Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali kisah Laila dan Majnun. Nonton video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Di antara sanak saudara Majnun, ada seseorang yang kebijaksanaan serta integritasnya membuatnya sangat dihormati dan dihargai oleh siapapun yang mengenalnya. Salim Amiri adalah paman Majnun dari pihak ibunya. Dan ia sangat mencintai putra saudaranya sebesar ia mencintai putranya sendiri. Yang ingin dilakukan Salim saat ini adalah membantu keponakannya. Namun bahkan dirinya yang tahu pengobatan dari segala hal yang berbau kejahatan dan biasanya tahu cara meloloskan diri dari sudut sekecil apapun, gagal menangani kasus Majnun. Yang dapat dilakukannya hanyalah berbagi kepedihan serta penderitaan keponakannya dari jauh. Dan mengurangi beban pria muda itu dengan membawakan pakaian bersih dan makanan segar. Akhirnya ia memutuskan bahwa ia harus mengunjungi keponakannya yang malang itu dan melihat sendiri situasi yang dialaminya. Siapa tahu mungkin ada sesuatu yang dapat dilakukannya. Mungkin saja masih ada jalan untuk membawa pria muda itu kembali pulang. Dan begitulah Salim menaiki unta terkuat dan tercepatnya dan segera pergi menuju belantara gurun. Perjalanan itu membutuhkan waktu berhari-hari. Di bawah sinar matahari yang panas menyengat, ia berkendara dengan begitu cepatnya bagaikan angin. Ketika malam mulai menjelang, ia menuju rombongan karavan terdekat untuk bermalam bersama para musafir lainnya. Saat perjalanannya semakin jauh ke jantung gurun, rombongan karavan semakin jarang dijumpainya. Namun hal itu sama sekali tak menghalanginya. Persediaan makanan serta minumannya hampir habis. Ia berkendara secepat angin hingga pada akhirnya ia menemukan keponakannya yang terasing di gurun, yang tak pernah dikunjungi oleh manusia manapun. Namun Majnun tak sendirian. Salim melihat keponakannya dikelilingi hewan-hewan liar. Seolah Majnun telah mengumpulkan semua hewan di gurun dan dataran dan menjadikan mereka sebagai pasukannya. Begitu Salim berjalan mendekati mereka, ada rasa takut yang menjalarinya. Ia berhenti dan meneriakkan salam. Terlalu takut untuk turun dari untanya. "Siapa Anda?" Begitu jawaban yang diterimanya. "Siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di sini?" "Nama saya Salim dari suku Amir. Aku juga adalah boneka permainan takdir. Jika kau ingin tahu, tidakkah kau mengenaliku? Dapat kulihat kalau matahari telah menghitamkan wajahmu dan mengubahmu sedemikian rupa hingga kau sulit untuk dikenali. Tapi aku tak banyak berubah. Tak dapatkah kau lihat bahwa aku adalah pamanmu?" Saat mengenali tamunya, Majnun melarang hewan-hewannya menyerang sang tamu. Lalu ia membantu Salim turun dari untanya, memberikan salam dengan gaya biasa dan menyilakan pamannya duduk. Dengan penuh sopan dan santun, ia bertanya tentang teman-teman dan keluarganya, serta kabar kesehatan pamannya. Salim begitu terkejut tatkala mengetahui bahwa keponakannya sama sekali tak kehilangan kesopanannya. Bagi seorang pria yang hidup di alam liar, Majnun tetap tak kehilangan akalnya, pikir Salim. Apakah ia berhak untuk menerima julukan si Majnun atau si gila? Memang benar, penampilan luarnya menunjukkan keliarannya. Tapi apakah layak seseorang dinilai hanya berdasarkan penampilan luar semata? Tatkala memandangi putra kakak perempuannya dari atas hingga ke bawah, Salim merasakan malu dan kesedihan mengalir di hatinya. Bagaimana mungkin tragedi ini bisa terjadi? Memang, semua yang terjadi adalah tragedi. Di hadapannya duduk seorang pria muda, keturunan keluarga terhormat, permata bagi mahkota suku Amir, telanjang bagaikan di hari ia terlahir ke dunia ini. Berjalan bagaikan mayat yang baru saja dibangkitkan dari makamnya, dan dikelilingi oleh hewan-hewan liar dan buas. Tak ada satupun orang terhormat atau pria manapun yang harus mengungkap dirinya seperti ini. Bahkan tidak di tempat yang terpencil seperti ini, di mana hanya ada bintang gemintang, bebatuan, serta hewan-hewan liar yang dapat melihatnya. Situasi ini benar-benar tak dapat ditolerir. Salim tak mampu lagi menghadapinya. Ia mencari-cari dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah syal. "Maafkan aku, keponakanku," katanya sambil memalingkan pandangannya. "Tapi, kumohon agar aku menutupi tubuhmu dengan syal ini. Sungguh, tidak pantas bagimu untuk berjalan-jalan tanpa sehelai benang pun melekat pada tubuhmu. Setidaknya saat aku berada di sini bersamamu." "Apa perlunya aku mengenakan pakaian, Paman?" tanya Majnun sambil mengembalikan syal itu. "Tubuhku sudah cukup hangat tanpa mengenakan apapun. Hatiku adalah tungku perapian yang berbahan bakar cinta.
Jika syal itu kukenakan, maka rasa hangat yang berasal dari hatiku akan melahapnya dalam hitungan detik. Sekali lagi, Salim memaksanya dan lagi-lagi Majnun merasa tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan pamannya. Lalu Salim mengambil sehelai kain dari tasnya, menggelarnya di tanah dan memenuhinya dengan makanan yang telah dibawanya, roti dan kue-kue. Daging-daging yang dimasak dengan bumbu manis dan juga gurih. Siapa yang sanggup menolak hidangan selezat itu? Tapi, semakin Salim memaksa, semakin keras kepala pula Majnun. Menolak untuk makan barang sedikit pun. Majnun malah mengambil makanan itu dan melemparnya kepada para hewan. Tertawa keras begitu hewan-hewan itu memakan makanan itu dan meminta lebih banyak lagi. Salim terpana dengan pemandangan itu. Dan saat Salim menyadari bahwa tak ada yang dapat dilakukannya untuk membuat Majnun kembali sadar, kemudian ia berkata, "Baiklah, kau tak mau makan, tak apa-apa, tapi katakan kepadaku, apa yang membuatmu tetap hidup? Kau adalah manusia biasa, sama sepertiku, dan seorang manusia membutuhkan makanan. Katakan padaku, apa yang kau makan?" Kemudian Majnun menjawab, "Pamanku tersayang, nama paman Salim, berarti kuat dan sehat." Begitulah kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan hatiku. Aku sehat dan baik-baik saja. Bahkan, jika mulut serta perutku telah melupakan bagaimana caranya makan. Sebenarnya, aku tak lagi memiliki keinginan untuk menikmati makanan. Beberapa potong akar dan buah beri cukup untukku. Cukup itu saja kebutuhanku. Bukan aku satu-satunya makhluk di sini. Dan, seperti yang paman lihat, hewan-hewanku akan senang sekali menerima makanan yang telah paman bawa. Hanya dengan melihat mereka makan, membuat perutku terasa kenyang. Salim memikirkan ucapan keponakannya selama beberapa saat, lalu ia tersenyum dan berkata, "Mungkin kau benar. Lagi pula, burung-burung bisa terjebak dalam perangkap karena kerakusan mereka. Bukankah manusia juga begitu? Rasa lapar kita adalah perangkap yang digunakan oleh takdir untuk menjebak kita. Semakin besar rasa tamak itu, maka semakin besar pula lah bahaya yang akan dihadapi. Hanya orang-orang sepertimu lah yang dapat mengaku benar-benar bebas, karena kalianlah penguasa dari dunia kalian sendiri." Hal itu mengingatkanku akan sebuah cerita yang harus kau dengar. Kisah ini tentang seorang raja dan seorang penganut Islam fanatik. Dahulu kala, pernah hidup seorang penganut Islam fanatik, seorang pemuja Tuhan yang bodoh, yang telah memalingkan wajahnya dari dunia demi memusatkan segala perhatian serta hasratnya untuk menghadapi dunia setelah mati. Ia tinggal di sebuah gubuk reot, yang lebih mirip sebuah lubang yang dindingnya retak dan hampir ambruk. Namun baginya, gubuk itu lebih mewah daripada sebuah istana. Suatu hari, tanpa sengaja, sang raja melewati gubuknya. Raja itu terpana ketika melihat gubuk itu, tak percaya bahwa ada seorang manusia yang mau tinggal di tempat seperti itu. Kemudian ia bertanya kepada salah seorang pengawalnya, apa yang dilakukan pria itu di sini? Apa yang dimakannya? Di mana ia tidur? Siapa dia? Ia adalah seorang penganut Islam yang fanatik, jawab sang pengawal. Seorang pemuja Tuhan yang bodoh yang tak membutuhkan makan maupun tidur, karena ia tak sama dengan orang-orang lainnya. Rasa penasaran sang raja begitu besar, dan kemudian ia memutuskan untuk mendekati sang pertapa itu. Dari kejauhan, sang raja turun dari kudanya dan memberi pertanda kepada pengawalnya agar membawa sang pertapa keluar untuk menemuinya. Sang pengawal menuju pintu gubuk itu. Lalu sang pertapa melangkah keluar dengan tubuh penuh debu dan kusut. Tampaknya, kata si pengawal, kau telah memutuskan seluruh hubungan dengan dunia ini. Dan sepertinya kau senang sekali tinggal sendirian di tempat terkutuk ini. Demi Allah, mengapa? Dari manakah kau mendapatkan kekuatan untuk memikul penderitaan bak neraka seperti ini? Dan tolong katakan kepadaku, apa yang kau makan? Si penganut Islam fanatik itu menunjukkan beberapa potong tanaman yang baru saja dipetiknya dari tanah datar, tempat para rusa merumput. Ia kemudian berkata, inilah yang kumakan, dan harus kuakui bahwa semua ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Si pengawal, sosok yang berpikiran dangkal serta congkak sebagaimana orang-orang yang melayani raja, menyeringai dengan menghina dan berkata, bagaimana kau bisa hidup dengan cara seperti ini? Jika kau bersedia melayani sang raja, maka kau akan menerima makanan yang jauh lebih layak daripada beberapa helai rumput. Maaf, tanya si fanatik dengan marah. Apakah aku baru saja mendengar Anda menyebut tanaman ini sebagai rumput?
Kukatakan pada Anda Tuan, bahwa yang Anda sebut rumput ini adalah bunga semak. Andai saja Anda tahu betapa nikmatnya tanaman ini, Anda pasti akan segera mengundurkan diri dari tugas Anda sebagai pelayan raja dan bergegas duduk di meja makanku untuk menikmatinya bersamaku. Sang raja mendengar ucapan itu, memikirkannya sejenak, dan sebagai seorang yang bijak, ia menyadari kebenaran dari perkataan itu. Ia bergegas berjalan mendekati si pertapa, meraih tangannya yang kotor dan mulai menciuminya. Memang benar apa yang telah dilakukan oleh sang raja, karena ia telah menyadari kebenaran. Ia menyadari bahwa hanya mereka-mereka yang bebaslah yang tak memiliki hasrat duniawi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.